Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pojok narasi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan selalu berkelimpahan rezeki. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan yang menimpa seorang gadis di Bangkalan, Madura. Sayangnya, gadis yang masih tercatat sebagai seorang mahasiswi ini harus meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri akibat pergaulan yang sudah kelewat bebas. Mari kita bahas kisah lengkapnya di pojok narasi. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran agar kisah seperti ini tidak terulang kembali. Gadis ini bernama EN Jumianti, yang pada saat kejadian terjadi usianya baru sekitar 20 tahun. Jumianti berasal dari Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Semasa hidupnya, sosok Jumianti memiliki kepribadian yang sangat penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kesaksian juga disampaikan oleh tante dari Jumianti bahwa sejak usia Jumianti 7 tahun, keponakannya tersebut sempat tinggal dan menetap bersamanya di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Di sana, Jumianti menempuh pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah kejuruan. Selama tinggal bersama tantenya, Jumianti tidak pernah berperilaku yang macam-macam. Namun, pada saat usia Jumianti 19 tahun, kedua orang tuanya meminta agar Jumianti kembali pulang ke kampung halamannya. Kedua orang tuanya menjual sebidang tanah warisan untuk dana pendidikan Jumianti agar putri sematawayangnya itu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja bertujuan semata-mata agar Jumianti bisa mendapatkan masa depan yang lebih terjamin. Maka Jumianti resmi menjadi mahasiswi di Universitas Trunojoyo, Kabupaten Bangkalan, Madura pada tahun 2023. Selama menempuh pendidikan di sana, Jumianti tinggal di sebuah kosan di mana pemiliknya tidak menerapkan terlalu banyak peraturan. Yang terpenting bagi pemiliknya, pembayaran terlalu tepat waktu. Selebihnya kembali kepada masing-masing penyewa kosan. Selama menetap di kosan tersebut, Jumianti harus hidup mandiri jauh dari orang tuanya. Dan dia juga harus membiasakan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya yang baru. Lingkungan di sekitar tempat kosan ini terbilang sangat nyaman. Bangunan kosan terdiri dari belasan kamar yang dihuni oleh para pelajar dan para perantau seperti Jumianti. Karena tidak adanya peraturan yang ketat di kosan tersebut, Jumianti merasakan kebebasan baru yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jumianti menjalani rutinitas barunya sebagai mahasiswi, namun nampaknya Jumianti masih enggan untuk berkenalan dengan teman-teman barunya. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan bahasa dan budaya yang ada di sana. Alhasil Jumianti lebih sering menghabiskan waktunya sendiri di kamar kosan ataupun di kedai kopi yang berjarak tidak jauh dari kampusnya. Hingga pada suatu momen, Jumianti bertemu dengan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi kekasihnya. Laki-laki itu bernama Muhammad Maulidi Al-Ishaq, berusia 21 tahun. Ketahui Maulidi juga seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Bangkalan. Hari-hari pun Jumianti lewati dengan lebih berbeda karena sekarang dia sudah tidak lagi sendirian di kota ini. Usaha Maulidi untuk menyenangkan Jumianti pun disambut baik oleh kekasihnya itu. Singkat cerita, bak di mabuk asmara, kedua pasangan muda-mudi ini tanpa sadar sudah terlalu jauh melangkah. Kebebasan yang didapatkan Jumianti selama di kosan ternyata dimanfaatkan oleh Maulidi untuk melancarkan aksi buayanya. Setelah 1 bulanan mereka menjadi sepasang kekasih, hubungan mereka semakin menunjukkan ke arah kemaksiatan. Dalam setiap pertemuan, diam-diam Maulidi akan melakukan sentuhan fisik pada bagian sensitif Jumianti, hingga Jumianti pun menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Aksi tersebut selalu dilakukan Maulidi setiap ada kesempatan, terlebih pada saat keduanya bertemu di kamar kosan Jumianti. Di hadapan polisi, Maulidi mengaku bahwa perbuatan maksiat yang mereka lakukan dilandasi oleh perasaan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan sedikit pun. Hal itu terus dilakukan oleh mereka setiap kali ada kesempatan, hingga hubungan kekasih ini memasuki umur 7 bulan. Tiba-tiba saja Jumianti mengeluhkan rasa sakit pada perutnya. Setelah diperiksakan, baru diketahui bahwa Jumianti sedang hamil. Jumianti yang panik kemudian memberitahu kekasihnya bahwa saat ini dia sedang hamil. Alih-alih menenangkan kekasihnya, Maulidi justru menyuruh Jumianti untuk menggugurkan kandungannya. Nampak dari raut wajah Maulidi bahwa dia belum siap untuk bertanggung jawab dengan kejadian ini. Jumianti yang masih kalut terus mencoba membujuk Maulidi untuk mau bertanggung jawab dan menikahinya. Namun justru Maulidi menghindarinya. Maulidi yang saat itu masih menjadi seorang mahasiswa pastinya tidak memiliki penghasilan dan masih bergantung kepada kedua orang tuanya.
Sangat mustahil jika harus memaksakan pernikahan sementara tidak ada finansial yang memadai. Hingga pada suatu hari, Maulidi memikirkan satu ide gila yang sangat sadis. Singkat cerita, pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 7 malam, Maulidi menjemput Jumianti di kosan dan mengajaknya berjalan-jalan. Di sana, dia berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan solusi mengenai kehamilan Jumianti. Rupanya, Maulidi ingin membawa Jumianti ke rumah seorang dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya. Namun, hal ini tentu saja ditolak oleh Jumianti. Dia lebih ingin mempertahankan janin yang ada di perutnya daripada menggugurkannya. Terjadilah perdebatan panjang di antara mereka. Hingga pada puncak emosinya, Jumianti mengatakan akan melaporkan Maulidi ke kantor polisi jika Maulidi tidak mau bertanggung jawab. Dan Jumianti akan membongkar perbuatan Maulidi yang ingin menggugurkan janinnya. Tekanan dan desakan dari Jumianti pun membuat Maulidi menjadi gelap mata. Dia kemudian mengeluarkan sajam yang dia bawa dari rumahnya, kemudian tanpa berpikir panjang, Maulidi mengayunkan sajam itu ke arah leher Jumianti. Hingga akhirnya Jumianti pun jatuh tersungkur. Seolah belum puas dengan perbuatan kejinya itu, Maulidi kemudian membawa tubuh Jumianti ke bekas tempat pemotongan kayu, Desa Banjar, Galis, Bangkalan. Di sana, Maulidi menyirami tubuh Jumianti dengan bensin yang dia beli di toko terdekat dan membakarnya di bekas tempat pemotongan kayu Desa Banjar, Galis, Bangkalan. Setelah membakar Jumianti, Maulidi pun melarikan diri dan pulang ke rumah orang tuanya. Salah seorang warga kemudian menyadari ada kobaran api dan mengira bahwa api tersebut membakar kayu-kayu kering yang ada di sana. Dia pun segera meminta bantuan kepada warga lainnya karena dikhawatirkan api tersebut merembet ke rumah-rumah warga. Akan tetapi, pada saat warga mendekati titik kobaran api tersebut, mereka terkejut mendapati ada tubuh manusia yang sedang terbakar. Segera warga berusaha memadamkan api tersebut dan memanggil pihak kepolisian. Tak berselang lama, pihak kepolisian datang bersama dengan tim medis kemudian mengamankan lokasi tempat kejadian perkara dan selanjutnya membawa tubuh itu ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Dan keesokan harinya, pihak kepolisian kemudian menyatakan bahwa penemuan tubuh itu diidentifikasikan sebagai seorang wanita berusia 20 tahun yang bernama EN Jumianti. Pihak kepolisian kemudian bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka yang tidak lain adalah Maulidi pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dini hari. Selain sajam, polisi juga mengamankan bercak darah, potongan rambut, pakaian korban, dan 2 botol parfum. Tersangka terjerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Namun hal ini masih bisa bertambah karena adanya unsur perencanaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu mendukung admin dengan menekan tombol like dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.